Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya salah satu pengajar penjas PJOK di Pelita Ciampea. Hari ini kita akan membahas tentang materi atletik. Untuk video lengkapnya silahkan saksikan video berikutnya. Iya, sekarang kita akan membahas tentang pengertian lari jarak pendek atau sprint. Kita akan dimulai dulu dengan beberapa pengertian ya. Di sini ada banyak sekali pengertian dari beberapa ahli. Ada menurut Mujahir, menurut Syarifuddin, Adi Sasmita, dan yang terakhir dari Muhtar. Kalian mungkin bisa telah sendiri, bisa membacanya sendiri untuk pengertian dan perbedaan ya dari semua ahli tersebut. Dan pada intinya, lari cepat atau sprint adalah perlombaan lari di mana peserta berlari dengan kecepatan dan kekuatan penuh atau maksimal sepanjang jarak yang harus ditempuh dari start hingga finish. Jadi mereka harus berlari secepat-cepatnya dan tidak mengatur nafas yang panjang, karena di sini jaraknya hanya ada jarak dari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Dan silahkan kalian simpulkan sendiri dari semua pengertian para ahli, dan semuanya itu akan sama. Pengertiannya itu hanya garis besarnya seperti yang dijelaskan tadi. Ya, berikutnya kita bahas tentang teknik larinya. Yang pertama itu ada dalam fase start. Start itu pengertiannya adalah suatu persiapan awal seorang pelari sebelum melakukan gerakan berlari. Tujuan utama dari start dalam lari jarak pendek adalah mengoptimalkan pola lari cepat. Jadi semuanya itu sebenarnya start itu bukan asal-asalan, tapi semuanya bisa berubah dengan drastis. Berjalannya pertandingan lari jarak pendek itu bisa dimulai dari start. Karena start itu salah satu upaya untuk daya ledak agar startnya itu bisa lebih cepat dari pelari lain. Di start itu nanti ada 3 tahap. Yang pertama itu ada aba-aba bersedia. Di aba-aba bersedia itu pelari akan menempatkan kedua kakinya menyentuh blok depan dan belakang. Kemudian lutut kaki belakang diletakkan di tanah, terpisah selebar bahu, jari-jari tangan membentuk V terbalik, dan kepala dalam keadaan datar dengan punggung. Sedangkan mata tetap menatap lurus ke bawah. Berikutnya setelah bersedia ada aba-aba siap. Pada saat aba-aba siap, lutut pelari ditekan ke belakang. Lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku sekitar 90 derajat. Sedangkan kaki belakang pelari membentuk 120 hingga 140 derajat. Berikutnya, dan posisi pinggang sedikit diangkat lebih tinggi dari bahu, tubuh sedikit condong ke depan, serta bahu agak maju ke depan dari 2 tangan. Dan yang terakhir, pada saat aba-aba iya, badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menolak pada saat start block, dan kedua tangan diangkat dari tanah. Kemudian diayunkan bergantian, kaki belakang dorong kaki depan sedikit demi sedikit namun tidak lama. Kaki belakang diayunkan ke depan dengan cepat, sedangkan badan condong ke depan. Lutut dan pinggang diluruskan penuh pada saat akhir dorongan. Berikutnya di fase lari, setelah tadi fase start. Di fase lari, pertama posisi tubuh atau badan condong ke depan secara wajar, serta otot sekitar leher dan rahang tetap rileks dengan kepala dan punggung dalam posisi segaris. Pada saat lari, mulut tertutup dan rapat serta pandangan ke depan lintasan. Yang kedua, ayunan kedua lengan dilakukan dari belakang ke depan secara berganti-ganti dengan siku sedikit dibengkokkan. Yang terakhir, dalam fase lari itu ada gerakan langkah kaki panjang dan dilakukan secepat mungkin. Pendaratan kaki atau tumpuan selalu pada ujung telapak kaki, sedangkan lutut sedikit dibengkokkan. Yang ketiga, fase masuk garis finish. Pelari sudah mencapai garis finish apabila bagian-bagian tubuhnya sudah dalam bidang vertikal dari sisi terdekat garis finish, sesuai dengan peraturan dan garis yang telah disediakan. Bagian tubuh yang dimaksud adalah kepala, leher, lengan, dan kaki. Ini ada menurut Muhtar, terdapat 3 teknik pada saat melewati garis finish.
pada lari jarak pendek, yaitu yang pertama menjatuhkan dada ke depan, yang kedua menjatuhkan salah satu bahu ke depan, yang ketiga lari secepat-cepatnya sampai beberapa meter melewati garis finish. Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat memasuki garis finish adalah pertama meloncat pada saat memasuki garis finish, yang kedua menarik atau menggapai pita finish, yang terakhir yaitu berhenti mendadak atau mengurangi kecepatan di garis finish. Ya, selanjutnya peraturan perlombaan. Untuk peraturan perlombaan lari jarak pendek sudah diatur dan ditetapkan oleh Induk Organisasi Atletik Internasional atau IAAF, International Association of Athletic Federation, atau PASI di Indonesianya, yaitu Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Peraturan perlombaan yang pertama itu garis start dan finish dalam lintasan ditunjukkan dengan sebuah garis selebar 5 cm. Jadi garis yang warna putih itu lebarnya sekitar 5 cm. Siku-siku dengan batas tepi dan lintasan. Jarak perlombaan harus diukur dari tepi garis start ke tepi garis finish terdekat dengan garis start. Yang kedua, aba-aba yang digunakan dalam lomba lari jarak pendek adalah pertama bersedia, siap, dan ya atau ya itu bisa diganti dengan bunyi pistol biasa dalam perlombaan. Yang ketiga, semua peserta lomba lari mulai berlari pada saat aba-aba ya atau bunyi pistol yang ditembakkan ke udara. Yang keempat, peserta yang membuat kesalahan pada saat start harus diperingatkan maksimal 3 kali kesalahan. Contohnya itu misalkan dia seperti berlari sebelum ada aba-aba ya atau pistol dibunyikan. Yang kelima, lomba lari jarak pendek pada saat perlombaan besar dilakukan 4 tahap, yaitu babak pertama, babak kedua, babak semifinal, dan babak final. Dan yang terakhir, babak pertama akan diadakan apabila jumlah peserta banyak. Pemenang 1 dan 2 di tiap heat berhak maju ke babak berikutnya. Ya, dan ini untuk slide terakhir, diskualifikasi atau hal-hal yang dianggap tidak sah. Ada 5 hal yang bisa dianggap tidak sah. Yang pertama itu melakukan kesalahan start lebih dari 3 kali, seperti yang dijelaskan tadi itu sudah dijelaskan. Yang kedua, memasuki lintasan pelari lain. Jadi di jarak pendek itu semua pelari itu harus ada di lintasan masing-masing. Berbeda dengan lari jarak jauh, lari jarak pendek hanya boleh lari di lintasannya sendiri. Kalau lari jarak jauh, pada saat jarak tertentu dia diperbolehkan masuk jalur paling dalam, tapi itu untuk lari jarak jauh atau lari jarak menengah. Untuk yang ketiga, mengganggu pelari lain. Misalkan pada saat berdampingan pada saat lari, kaki kalian itu menyenggol kaki pelari lain, itu dianggap tidak sah, akan didiskualifikasi. Yang keempat, keluar dari lintasan. Tadi sama seperti yang kedua tadi, semuanya harus berada di lintasan masing-masing. Dan yang terakhir, terbukti memakai obat perangsang. Obat perangsang itu yang dimaksudnya itu adalah doping. Doping untuk menambah stamina. Dan yang terakhir, sarana dan peralatan lari jarak pendek. Untuk lintasan, perlombaan lari jarak pendek dilakukan di lapangan yang dibuat lintasan atau ban. Lintasan atau ban perlombaan jumlahnya ada 8 buah. Lebar setiap lintasan berukuran 1,22 meter. Dan tadi lebar garisnya itu 5 cm. Berikutnya yang terakhir, peralatan. Alat yang digunakan dalam perlombaan lari jarak pendek, misalnya sepatu spikes, start block, tiang finish, stopwatch, dan bendera start atau pistol. Ya, mungkin cukup sekian materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.